Приготовились. Как приняли? Собол принят. Di episode kali ini guys, saya akan kembali merangkum alur cerita film drama aksi perang dari Rusia yang dirilis pada tahun 2022. Kisahnya menceritakan tentang seorang anggota pasukan elit Rusia yang mendapat misi paling berbahaya di Manbij, Suriah, yang mana ia harus mengevakuasi dan menyelamatkan seorang anggota dan komandan pasukan khusus Rusia yang ditangkap oleh militan ISIS garis keras di wilayah terlarang. Baku tembak dan saling balas serangan pun tak terhindarkan di antara kedua kubu. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Rusia yang berjudul Infiltration 2022. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan khusus Rusia Storm yang sedang melaksanakan latihan tempur penanggulangan teroris. Цели. Как приняли? Собол принят. Так, слушай мою команду! Приготовились. Двигайся, двигайся, пошел! Да все полягут седой, тормози, это засада! Рядом чисто! Давим! Стой, тормози, это засада, седой! Артем, уходи! Я сказал выполнять, Ермаков! Пушист, сука. Твою мать! Их там Ваня встретит! Хорош! Selesai latihan, Ivan, pemimpin regu pasukan khusus Storm Rusia, mendapat ucapan selamat dari rekannya karena latihan kali ini ia mampu menaikkan level tempur dari biasanya. Keesokan harinya mereka berkumpul di ruangan informasi karena ada panggilan darurat. Atasan mereka memberitahu bahwa Gray yang merupakan komandan grup operasi khusus Storm dan Zakir, seorang sesan pasukan khusus Storm, telah ditangkap oleh kelompok ISIS di Manbij, Suriah. Penangkapan itu dibuktikan dengan video yang ISIS kirim. Gray dan Zakir ditangkap saat konvoi kendaraan mereka melintasi wilayah paling berbahaya di Suriah. Kini kelompok ISIS tersebut mencoba bernegosiasi dengan menghubungi menggunakan ponsel milik Gray. Mereka meminta uang sejumlah 300.000 US dollar jika ingin melihat Gray dan Zakir dibebaskan dengan selamat. Namun dari atasan mereka mencoba menawarkan pertukaran tahanan untuk kebebasan keduanya. Tapi kelompok ISIS tersebut menolaknya dengan alasan mereka hanya mau uang. ISIS juga memberi waktu hanya seminggu untuk kesepakatan tersebut. Lalu dari salah satu anggota memberikan opsi agar mereka melakukan operasi khusus penyelamatan untuk pembebasan Gray dan Zakir. Tapi atasan mereka memberitahu hal tersebut tak dapat dilaksanakan karena wilayah Manbij berada di bawah kendali ketat militer Amerika. Pihak Amerika sudah pasti tidak akan memberikan izin bagi pasukan Rusia untuk memasuki wilayah tersebut. Satu-satunya cara hanyalah dengan uang tebusan. Singkat cerita, Ivan pun diperintahkan untuk mengumpulkan uang sumbangan dari rekan-rekan mereka di luar. Lalu setelah terkumpul, Ivan diminta untuk menyusup masuk ke Suriah untuk melakukan transaksi pembebasan dengan kelompok ISIS.
Keesokan harinya, Ivan keluar dengan potongan gaya rambut yang baru. Hal itu ia lakukan karena untuk masuk ke wilayah Suriah, ia harus menyamar seperti warga biasa. Agar lebih meyakinkan lagi, Ivan juga menyamar sebagai seorang jurnalis dari media OSCE. Untuk bisa masuk ke Suriah, Ivan berangkat dari lapangan udara Skalovsky bergabung dengan jurnalis lainnya dan bersama pasukan tentara Rusia. Singkat penerbangan, Ivan tiba di pangkalan udara Hemim, Suriah. Di sana, Ivan mengirim pesan ke pemimpin ISIS yang tidak diketahui namanya untuk memberitahu dirinya sedang dalam perjalanan membawa uang tebusan. Setelah itu, Ivan berbincang dengan seorang anggota militer Rusia bernama Artis. Keduanya juga sempat tukaran nomor handphone. Dalam obrolan keduanya, Ivan diberitahu jika mereka akan pergi melakukan pencarian dan penyelamatan anggota pasukan khusus DOM yang hilang beberapa hari terakhir di lokasi pinggiran Manbij Waduk Al-Asad, Sungai Yofrat yang dijaga ketat oleh militer Amerika. Nah, agar Ivan dapat bergabung dalam pencarian tersebut, ia pun mengaku dari jurnalis OSCE yang ditugaskan oleh salurannya Anna News untuk meliput kegiatan misi pencarian dan penyelamatan bersama dengan pasukan militer Rusia. Karena sangat meyakinkan serta identitas dokumen jurnalisnya asli, Ivan pun diizinkan komandan pasukan untuk bergabung dalam misi pencarian tersebut. Минут будем в точке подрыва ТВК. Город Манбиджа, водохранилище Иляса. Пока двигаемся вдоль реки. Зашли в зону подконтрольную США, пока тихо все. Saat sedang meliput, Ivan melihat ada helikopter Amerika datang menghadang helikopter mereka. Melalui radio komunikasi, helikopter Amerika meminta agar helikopter Rusia segera pergi meninggalkan kawasan pinggiran Manbij karena wilayah tersebut merupakan area yang dikuasai Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun peringatan tersebut tak diindahkan oleh komandan pasukan militer Rusia yang membuat kedua helikopter hampir saja bertabrakan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Ivan untuk meloncat ke sungai. Давай, разворачивай. Разворачиваемся. Make a second round. Head east. Head east. Надо уходить, командир. Да вижу, не ори. MIA. You've entered the area controlled by the United States Army. Head east. Head east. Head east. С американцами не договоримся. Он где-то здесь упал. Где он? Я не вижу. Я тоже. MIA. You've entered the area controlled by the United States Army. I said head east. Do you copy? Do you understand me? Zone. I repeat, this is a no. Все, уходим на. Head east. Head east. Head east. Make a second round. Американцы здесь, похоже, плотно засели. Hello, can you take it to Manbij? Setelah dirasa aman, Ivan lalu pergi menuju ke kota Manbij dengan menumpang di kendaraan salah satu warga setempat. Al-Manbij. Setibanya di Manbij, Suriah, Ivan berkenalan dengan Asur, orang yang bisa mencarikannya beberapa senjata lengkap dengan amunisinya. Tak butuh waktu lama, Ivan pun diantarkan ke gudang tempat rahasia jual beli persenjataan. Tak hanya itu, Ivan juga membeli sebuah sepeda motor yang akan ia gunakan dalam perjalanan.
Berlanjut pada malam harinya, Asur membawa Ivan ke sebuah tempat untuk beristirahat. Saat sedang makan malam, Ivan bertanya ke Asur apakah ia mendengar berita tentang konvoi kendaraan militer Rusia diserang oleh pasukan ISIS. Asur menjawab iya dan orang-orang di sini mengetahuinya namun memilih untuk tidak terlibat. Asur juga memberitahu lokasi penyerangan tersebut. Bon appétit. Keesokan harinya, Ivan berangkat menuju ke lokasi konvoi kendaraan militer Rusia yang diserang oleh pasukan ISIS. Setibanya di sana, ia melihat kendaraan militer Rusia dalam kondisi rusak parah karena ledakan. Dan terlihat juga beberapa mayat rekan-rekannya yang masih tergeletak di jalan. Ia pun lalu menguburkan semua jasad rekannya itu, namun tak lama kemudian anggota kelompok ISIS mempergokinya sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Wait! Knife. Check his back! Don't shoot! I'm with the OSCE. I'm the OSCE representative. I got lost. My cell died. Get in. Let's go. Okay. Ivan pun selamat dari kejaran militan ISIS setelah dibantu oleh Stephen yang merupakan komandan Angkatan Darat Amerika Serikat saat sedang berpatroli. Stephen mempertanyakan kenapa dirinya bisa berada di Manbis. Ivan mengaku ia seorang jurnalis OSCE. Kedatangannya ke Manbis untuk membebaskan rekan jurnalisnya yang ditangkap oleh ISIS. Mendengar itu, Stephen lalu membawa Ivan untuk menginap sementara di markas Angkatan Darat Amerika. Singkat cerita, pada malam harinya, Ivan mengirim pesan ke pemimpin ISIS untuk memberitahu bahwa dirinya saat ini sudah berada di Manbis dan meminta agar dikirimkan lokasi transaksi pembebasan sandera. Selang beberapa saat, Stephen menghampiri Ivan mempertanyakan sedang menghubungi siapa. Ivan menjawab menghubungi pemimpin ISIS yang menculik rekannya. Besok pagi ia harus pergi ke Anyis Isa untuk transaksi pembebasan sandera. Stephen lalu menawarkan bantuan agar ia serta pasukannya mengantar Ivan ke sana dengan persenjataan lengkap, mengingat militan ISIS sangat brutal dalam aksinya. Let's roll, baby! Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap dan setelah itu langsung berangkat. A couple of kilometers left. Are you sure this is your OSCE convoy? Guys, keep an eye out! Shit! Setibanya di lokasi tempat transaksi pembebasan sandera, Ivan langsung menemui pemimpin ISIS yang menangkap Gray dan Zakir. Tanpa basa-basi, Ivan langsung menyerahkan uang tebusan yang diminta sebelumnya. Uang tebusan tersebut lalu dihitung dan ternyata jumlahnya kurang 150.000 US dollar. Pemimpin ISIS itu lalu marah ke Ivan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Tapi Ivan memberitahu hanya itu uang ia punya. Sebagai solusinya, pemimpin ISIS tersebut hanya mau membebaskan satu sandera saja, sedangkan satunya lagi akan dibebaskan setelah Ivan membawa sisa kekurangan jumlah uang tebusannya. Keduanya pun kembali sepakat. Ivan lalu membawa Gray menuju masuk dalam kendaraan Humvee. Di dalam kendaraan, Ivan memberi Gray pelontar roket RPG. Dan setelah itu ia kembali menemui pemimpin ISIS untuk bernegosiasi ulang. Tapi sepertinya negosiasi tersebut tak berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya ini yang terjadi.
Shoot, John! Shoot! Don't move! Show your hands! Show me your hands! Berhasil menjauh dari lokasi kejadian, mereka pun berhenti di area terbuka. Steven yang marah langsung memukul Ivan. Ia meminta agar Ivan jujur apa yang sebenarnya terjadi, karena tak mungkin seorang jurnalis bisa memegang senjata. Ivan lalu mengakui bahwa dirinya seorang anggota pasukan elit dari Rusia. Misinya datang ke Manbij dengan cara menyamar untuk membebaskan komandan dan rekannya yang ditangkap pasukan ISIS. Steven yang masih kesal bertanya dengan nada marah kenapa Rusia tidak menggunakan jalur resmi. Ivan menjawab karena Amerika keras kepala dan tidak akan peduli dengan masalah Rusia. Amerika hanya mementingkan dirinya sendiri dan selalu menganggap mereka lah yang paling benar. Dan semua orang harus mengikuti aturan busuk yang mereka buat. Karena hal tersebut ia dikirim untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari Ivan, Steven pun kasihan. Awalnya Ivan akan dibawa ke markas untuk ditahan karena pelanggaran otoritas. Namun atas dasar kemanusiaan, Ivan beserta kedua rekannya dibebaskan. Mereka bertiga diminta untuk pergi secepatnya sebelum tertangkap kembali oleh pasukan ISIS. Sebelum pergi, Ivan pun mengulurkan tangannya sebagai tanda ucapan terima kasih telah banyak membantu dirinya. Get the hell out of here! Спасибо, Стив. Pull over! Di dalam perjalanan, Ivan bertanya ke Zakir bagaimana kronologi kejadian sebelum ditangkap militan ISIS. Zakir bercerita awalnya mereka mengawal sekelompok tentara Suriah ke pos pemeriksaan. Saat berjalan pulang, tiba-tiba konvoi kendaraannya disergap oleh pasukan ISIS dari berbagai arah yang langsung menghujani mereka dengan peluru dan menembaki kendaraan APC mereka dengan roket RPG. Tim pasukan berusaha melawan tapi mereka kehabisan amunisi dan kurang jumlah personil. Kejadiannya begitu cepat. Ia baru sadar setelah berada di markas ISIS bersama dengan Gray. Setelah mendengar Zakir bercerita, Ivan mengecek indikator bahan bakar mobilnya yang sisa sedikit. Beruntungnya mereka memasuki lokasi kilang minyak tradisional milik warga setempat. Ivan lalu mengisi tangki bahan bakar kendaraannya, lalu setelah itu ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, kendaraan mereka harus terhenti karena ban belakangnya mengalami kebocoran. Mereka pun tak dapat mengganti ban tersebut karena tak memiliki ban serapnya. Ivan lalu memutuskan supaya ketiganya menginap dulu sementara di dalam mobil. Saat bangun di pagi hari, ketiganya dikagetkan dengan todongan senjata dari warga Baduy yang sedang melintas. Zakir yang bisa berbahasa Arab menjelaskan ke warga Baduy tersebut bahwa ia sedang membawa orang sakit, namun saat dalam perjalanan tadi malam ban mobilnya mengalami kebocoran. Zakir lalu meminta agar warga Baduy dapat membantu mereka bertiga dengan imbalan uang. Mendengar itu, warga Baduy tersebut lalu membawa ketiganya pergi ke desa untuk bertemu dengan tetua atau pemimpin suku. Dari arah lain terlihat pasukan ISIS sedang mencari keberadaan Ivan melalui pelacak alat GPS yang terpasang di kendaraan Ivan. Singkat ceritanya lagi, Ivan, Zakir dan Gray tiba di desa warga Baduy. Kedatangan ketiganya langsung disambut oleh pemimpin suku desa dengan panggilan Syekh. Gray yang membutuhkan pengobatan langsung dibawa ke dalam tenda untuk mendapatkan pengobatan. Lalu setelah itu, Zakir dan Ivan meminta Syekh menyediakan ban baru untuk mobil mereka dan 3 pasang pakaian warga lokal untuk menyamar. Tak hanya itu, Ivan juga meminta disediakan beberapa senjata lengkap dengan amunisinya. Semua perlengkapan tersebut termasuk biaya pengobatan Gray akan Ivan bayar dengan harga yang tinggi.
Awalnya Syekh ragu untuk membantu karena takut ketahuan kelompok ISIS. Tapi setelah dipikir-pikir, Syekh lalu memerintahkan orang kepercayaannya untuk pergi mengambil senjata di gudang dan mengganti roda kendaraan Ivan dengan yang baru, serta menyiapkan 3 pasang pakaian bekas untuk Ivan, Zakir, dan Gray. Спасибо, что вернулся за мной. Sepulangnya mengambil senjataan dari gudang, Syekh terima laporan bahwa ada pasukan ISIS berada di kilang minyak yang sedang mencari warga Rusia. Yang tak lain ialah Ivan, Zakir, dan Gray. Di saat yang bersamaan, Gray sudah lebih baik kondisi kesehatannya dari hari sebelumnya. Setelah itu mereka bertiga segera bersiap pergi dari sana sebelum ISIS datang menangkap ketiganya. Di dalam kendaraan, Ivan curiga jika mobil yang mereka gunakan terpasang GPS, mengingat mobil tersebut merupakan milik anggota pasukan ISIS sebelumnya. Mereka lalu berhenti sebentar di tengah jalan untuk mencari alat GPS tersebut. Namun bukan alat GPS yang mereka temukan, malah seorang anak kecil dari warga Baduy yang bersembunyi di dalam box. Ketiganya pun sempat kaget kenapa anak kecil itu bisa ada di kendaraan mereka. Tak lama kemudian pasukan ISIS datang dari arah belakang mereka yang membuat aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun kembali terjadi. Dalam pelariannya, Ivan menghubungi artis untuk memberitahu titik koordinatnya saat ini menuju ke Al-Taurah. Ivan meminta agar dikirim tim reaksi cepat untuk menyelamatkan mereka di belakang garis musuh.
Командир, левее. А что, погоди. Semua anggota pasukan ISIS berhasil ditumpas namun harus dibayar mahal dengan nyawa Gray. Gray tewas setelah melakukan aksi bom diri di tengah kerumunan pasukan ISIS. Itu ia lakukan agar Aifan dan Zakir dapat lari ke titik evakuasi. Selanjutnya, Aifan, Zakir dan seorang anak kecil tadi dibawa ke markas militer Rusia di pangkalan udara Hemim Suriah oleh artis dan tim pasukannya. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.